Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas satu tema yang ramai dikenal dalam agama Islam, tetapi ada beberapa sudut pandang ya. Tujuan kita mempelajari ini agar kita bisa memahami satu sama lain tentang hal-hal yang diperdebatkan. Tema itu adalah tema bid'ah. Saya akan baca hadisnya dulu, ini populer. Kalau dalam arba'in ini masuk hadis arba'in yang kelima. Wa bihi ilahi qala haddasa Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintah kami, yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka banyak kita temukan dalam hadis-hadis Nabi itu tentang penyebutan bid'ah, banyak sekali ya. Misal dalam hadis yang lain, dalam satu hadis yang panjang, nanti ujungnya adalah wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat ya. Maka bid'ah itu artinya apa? Ini sudah sempat kita singgung dulu pernah, lalu kemarin ketika kita bahas maulid sudah. Tapi karena kita tidak membahas secara khusus, maka saya ulangi lagi pembahasannya. Secara bahasa bid'ah itu artinya inovasi. Inovasi itu sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Nggak pernah ada contohnya sama sekali, maka disebutnya bid'ah. Nggak ada contohnya sama sekali. Ini kaitannya adalah soal agama ya, soal agama. Kalau bukan agama nggak ada masalah, kalau bukan agama nggak ada masalah. Ini kaitannya adalah soal agama. Nanti ada ulama yang membagi bid'ah itu menjadi dua. Kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bahkan ada yang membaginya menjadi 5 sesuai dengan hukum. Imam Izzuddin Ibni Abdissalam itu membagi bid'ah itu ya jadi 5.
sesuai dengan hukum. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Nanti sesuatu yang baru itu ya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ada yang mengatakan bahwa semua perkara yang baru itu ya nggak boleh, sesat. Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, belum pernah ada contohnya tapi sesuai dengan dasar agama. Sebelumnya di masa Nabi belum pernah dilakukan tapi sesuai dengan ajaran agama. Nanti akan dicontohkan beberapa. Ada yang disebut sebagai bid'ah madmumah, sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak punya dasar. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada tapi punya dasar atau sesuai dengan dasar agama, maka Imam Syafi'i nyebutnya bid'ah, tapi bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Ini versi Imam Syafi'i. Ada orang yang misalnya tidak sepakat, ya tidak apa-apa, nggak masalah ya. Orang tidak harus sepakat dalam satu hal, tidak. Imam Syafi'i sendiri bilang apa? Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar, bisa jadi. Yang dibutuhkan adalah sikap lapang dada terhadap perbedaan itu, perbedaan yang berdasar, perbedaan yang punya referensi ya. Yang paling pertama adalah perlu kita pahami bahwa kata-kata bid'ah itu dalam tanda kutip itu punya makna yang netral. Secara hadis bid'ah itu punya makna yang netral. Netral itu artinya dia tidak bisa langsung dilabeli negatif, tidak. Dia tidak bisa langsung dilabeli positif, tidak ya. Maka dalam bahasa Umar bin Khattab tuh pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini. Ini kasusnya salat tarawih. Salat tarawih itu di masa Nabi tidak Nabi lakukan tiap malam berjamaah, tidak. Maka di masa Abu Bakar, lalu kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, orang tarawih itu begitu. Habis Isya ada yang iktikaf, ada yang pulang. Nanti yang iktikaf ada yang sholat. Sebagian jamaah, sebagian sendiri. Nanti sudah selesai sholat, datang lagi orang, sholat lagi, baru lagi. Pulang dia yang di rumah ke masjid iktikaf, sholat. Maka Umar bin Khattab itu punya pemikiran. Kata Umar bin Khattab, wallahi inni la arani law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Kalau mereka aku kumpulkan jamaah pada satu imam, ini akan lebih baik. Maka dibuatlah salat tarawih itu berjamaah dengan satu imam. Dibuat jadwalnya pada waktu tertentu. Dipilihlah sebagai imam adalah Ubay bin Ka'ab. Ada dua pertimbangan kenapa Umar bin Khattab memilih Ubay bin Ka'ab. Satu, Ubay bin Ka'ab itu ahlul Quran, orang yang dari masa Rasul disebut sebagai ahli Al-Quran, penghafal Quran, Ubay bin Ka'ab. Dan yang kedua yang penting, Ubay bin Ka'ab itu suaranya merdu, enak. Makanya saya agak kurang berani ngimami sholat tarawih itu karena suara saya nggak merdu. Jadi kalau ada orang kok ngimami tarawih suaranya nggak enak, itu bid'ah itu, bid'ah itu. Karena gagasannya Umar bin Khattab itu dipilihnya Ubay bin Ka'ab itu, satu memang penghafal Quran, yang kedua itu suaranya enak. Sholat tarawih itu ya lama, sudah sholat tarawih itu lama, suara imamnya kok agak kurang enak, itu
makmumnya kesian, nahan gregetannya kelamaan, itu ya kesian itu ya. Maka dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab, dilakukanlah sholat tarawih berjamaah. Apa komentarnya Umar bin Khattab? Ni'matul bid'atu hadhihi ya. Sebaik-baik bid'ah itu ya yang ini. Tapi kalau ditanya tarawih sore awal malam dengan tarawih akhir malam, itu cakepan akhir malam. Makanya Umar bin Khattab bilang, wallati tanamuna anha afdalu minallati taqumuna, yakni akhirul lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Kata Umar itu, yang mereka tidur sekarang itu lebih baik daripada yang sholat sekarang. Ini sebetulnya konsepnya mirip dengan sholat witir, mirip. Sholat witir itu bisa kita lakukan ba'da isya, bisa kita lakukan sebelum tidur, bisa. Akan tetapi lebih baik witir itu kita lakukan sebelum adzan subuh ya, itu yang terbaik. Saya baru witir tadi jam 4 lewat seperempat mepet, nah itu witir. Waktu imsak itu apa namanya, waktu terbaik sholat witir. Ketika Umar bilang sebaik-baik bid'ah adalah ini, yang kita pahami itu kata-kata bid'ah itu netral. Ya bisa disifati baik, bisa disifati tidak baik. Ini yang pada bulan lalu sudah sempat kita bahas. Mohon maaf saya minta tisu ya. Ada orang-orang itu bertanya kepada Umar bin Khattab, sebagian riwayat mengatakan orang-orang itu bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang orang yang sholat duha di masjid. Di masa sekarang kita memandang sholat duha di masjid itu sesuatu yang baik, kita mandangnya begitu. Sholat duha di masjid cakep. Tapi mohon maaf, dulu di masa sahabat, terutama Abdullah bin Umar itu berpandangan sholat duha di masjid itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah. Abdullah bin Umar itu sosok sahabat al-a'lam bi ahwali Rasulillah, sosok sahabat yang paling mengerti tentang perilakunya Rasul. Abdullah bin Umar, tanyakan kepada jazakallah, tanyakan kepada Abdullah bin Umar di mana Nabi sholat, ketahuan itu Nabi kalau sholat di mana. Di Raudhah ya, ada beberapa tiang di Raudhah. Katakanlah ada 8 tiang, katakanlah begitu, ada 8 tiang ya. Kalau Bapak penasaran, ayo saya antar ya, itu. Ada 8 tiang di Raudhah itu. Dari tiang-tiang itu tidak semuanya dijadikan rebutan oleh orang, tidak. Bapak, sholat yang terbaik itu sholat menghadap tembok atau sholat menghadap tiang, sholat yang terbaik. Kalau sholat berjamaah, sholat yang terbaik itu sholat mengisi shop yang kosong, kalau sholat berjamaah. Tapi yang paling afdol yang paling depan ya. Tapi kalau sholat sunnah dan bukan berjamaah, maka sholat kita di masjid itu adalah sholat menghadap tiang atau menghadap tembok, sholat terbaik. Kenapa sholat menghadap tiang atau menghadap tembok itu sholat terbaik? Karena nggak ada potensi dilewatin sama orang, nggak ada orang gila yang pengen nabrak tembok, itu nggak ada. Jadi kalau kita sholat ngadep tembok itu aman, nggak mungkin dilewati sama orang, nggak mungkin. Dari tiang-tiang yang ada itu tiang yang pasti direbutin di Raudhah sejak masa lampau.
adalah apa yang disebut sebagai tiang Aisyah, ustuwanatu Aisyah. Nabi itu punya satu pola kebiasaan Nabi yang kemudian menjadi sunnah. Contoh misalnya nih, Qobliyah subuh itu, sholat fajar, Nabi lebih sering melakukannya bukan di masjid, bukan di masjid, ya. Termasuk sholat sunnah yang lain. Tapi meskipun Nabi melakukannya bukan di masjid, kalau Bapak tanya sama saya, cakepan mana qobliyah subuh, di rumah atau di masjid? Cakepan di masjid. Lo Nabi kan di rumah, itu Nabi. Anda bukan Nabi, itu saja. Kenapa? Kalau Nabi belum datang, tidak ada orang yang berani kudeta komat, tidak ada. Nabi belum datang, komat. Nabinya belum datang. Tapi kalau kita belum datang, orang komat aja. Tuh. Situ komat aja, saya kan belum datang. Lu situ siapa? Gitu. Imam bukan apa bukan, minta ditunggu. Gitu, ya. Nah, sholat sunnah di masjid itu termasuk agak jarang. Sholat sunnah yang dilakukan di masjid salah satunya adalah sholat isyraq. Itu di masjid, sholat isyraq. Kenapa di masjid? Karena nunggu aktivitas terbit, ya, isyraq. Isyraq itu ada yang menghitungnya terbit, ada yang menghitungnya duha. Saya ikut yang menghitungnya terbit. Jadi kalau sudah terbit ya isyraq. Tapi ada yang nunggu sampai duha, ya nggak apa-apa. Ada pendapat yang bilang duha, ada. Tapi kalau saya ikut pendapat yang terbit. Itu Ibnu Umar ditanya, orang-orang kok pada sholat duha di masjid, apa pendapat anda? Kata Ibnu Umar, bid'ah. Sholat duha kok di masjid, bid'ah. Ini mohon maaf, kalau Ibnu Umar kok komentarnya zaman sekarang akan dibully banyak orang. Orang udah cakep kok mau sholat masih dibid'ah-bid'ahin, kan gitu. Tapi Ibnu Umar itu dasarnya sederhana. Nabi tidak pernah melakukan, ya bid'ah. Tapi sekali lagi saya katakan, bid'ah itu diksi yang netral. Artinya kalau disebut bid'ah, ya jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Orang netral kok, sederhana aja, netral. Dia bisa baik, dia bisa jelek, kan gitu. Ada hadis yang mirip, ini masalah tentang contoh yang baik dan contoh yang buruk. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya tanpa mereka kurang sedikit pun. Kalau disebut mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, berarti yang belum dicontohkan sama Rasul. Karena kalau yang sudah dicontohkan sama Rasul, kita sebutnya kan sunnah. Tapi bahasanya, barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang baik, yang orang-orang belum bikin, kan gitu, maka dia dapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkan. Sama saja, yang mencontohkan satu perbuatan yang buruk, maka dapat dosanya sekaligus dosa orang lain yang melakukannya. Ini saya akan kasih beberapa contoh. Bagaimana dulu sahabat tidak diajarkan oleh Rasul, lalu berijtihad, dan ijtihadnya diapresiasi oleh Rasul. Ini adanya di masa Rasul, ya, adanya. Contohnya adalah gerakan sholat masbuk. Contohnya gerakan sholat masbuk. Di masa Rasul, orang itu jarang yang jadi masbuk. Orang kalau sholat itu datang dari awal, ya. Jarang yang masbuk, jarang. Kalau ada satu dua yang masbuk, ini biasanya caranya
berjamaah itu cepet-cepet nyamai gerakannya Rasul, cepet-cepet. Sholatnya sholat apa? Sholat Isya. Dapat rakaat keberapa? Rakaat kedua. Caranya saya sholat lalu cepet-cepet supaya nanti bisa nyamain Rasul. Tujuannya supaya bisa salam bareng dengan Rasul. Jadi salam itu jadi final, Saya sholat apa? Maghrib, dapat rakaat kedua. Maka saya akan berusaha cepet-cepet supaya nanti gerakannya sama dengan gerakan Rasul. Maka karena cepet-cepetan nggak teratur tuh, nggak teratur. Ada yang Rasulnya belum ruku, dia sudah ruku duluan. Tujuannya supaya nanti bisa nyamai rakaatnya Rasul. Iya Pak, kalau kurangnya 1 rakaat, 2 rakaat aman Pak. Aman. Yang repot itu kalau datang rakaat keempat, lalu buru-buru sholat supaya bisa nyamain gerakan, itu repot itu. Makanya kalau Rasul salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu jamaah udah selesai semua sholat, selesai. Karena targetnya ngejar salam bareng dengan Rasul, itu targetnya. Baru mulai ada gaya baru makmum masbuk itu di masanya Mu'adz bin Jabal. Di masanya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz itu datang telat, tapi nggak cepet-cepet, ikut gerakannya Rasul sampai Rasul salam. Ketika Rasul salam, Mu'adz baru bangun. Mu'adz bangun, nambah 1-2 rakaat. Teman-temannya nggak ada yang begitu. Rasul lihat. Apa kata Rasul? Innahu qad sanna lakum Mu'adzun fahakadza fasna'u. Mu'adz sudah nyontohkan untuk kalian. Bahasa Mu'adz sudah nyontohkan, itu bukan Nabi yang contohkan, bukan. Itu Mu'adz yang contohkan. Tapi Rasul apresiasi sampai sekarang model gayanya masbuknya Mu'adz bin Jabal itu yang kita tiru. Jadi kita datang ikuti imam sampai salam, ketika selesai salam baru bangun sempurnakan yang kurang. Ini modelnya Mu'adz bin Jabal. Atau contohnya adalah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Ada sahabat terkenal namanya Bilal bin Rabah. Bilal itu sudah meninggal tapi namanya abadi. Sampai sekarang di masjid manapun Bilal itu ada. Mana Bilalnya ini? Tuh. Bilalnya udah meninggal Pak. Iya, Bilal udah meninggal. Tapi tugas Bilal ini, tugas Bilal. Namanya Bilal. Bilal itu pernah didengar oleh Nabi suara sandalnya di surga. Ini namanya bisyarah. Bisyarah itu kabar baiknya Nabi. Nabi itu punya sifat wajib siddiq. Nabi itu jujur. Kalau Nabi ngomong begitu berarti pasti benar. Nggak mungkin insya Allah benar. Nggak mungkin. Nabi-nya ngomong, Bilal, saya dengar suara sandalmu di surga. Itu pasti berarti Bilal masuk surga. Pasti. Jadi sahabat yang oleh Nabi diberikan kabar gembira masuk surga bukan cuma 10. Ya. Ada banyak, cuma yang populer hadisnya 10 sahabat itu ya. Kalau Bilal bahasanya Nabi itu, aku mendengar suara sandalmu di surga. Lah jauh bener, sandalnya Bilal nyampe surga. Kira-kira mohon maaf Pak, yang masuk surga sandalnya doang apa sama orangnya? Kira-kira sama orangnya lah. Ini bahasa Nabi. Nabi cuma ngomong aku dengar suara sandalmu, artinya ya aku lihat kamu di surga. Secara tidak langsung begitu. Kata Nabi, apa yang membedakanmu dengan sahabat yang lain? Kok sahabat yang lain sendalnya nggak kedengeran, suara sendalmu kedengeran? Apa bahasanya Bilal? Amalan saya sama seperti yang lain Nabi. Hanya saja ada yang beda, kata Bilal.
anni lam atatohar tohuron fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutibali an usolli. Saya itu nggak pernah wudu malam maupun siang kecuali habis wudu saya langsung sholat. Jadi Bilal itu punya kebiasaan kalau habis wudu, wudunya tidak pernah nganggur, tidak pernah. Kita kan kadang-kadang enggak nih, kita batal wudu. Habis kita batal wudu, kita wudu lagi. Habis wudu lagi kita nggak sholat. Karena perintahnya kan menjaga wudu, kan gitu. Kalau Bilal tidak. Bilal itu kalau batal wudu langsung dipakai sholat. Padahal belum tentu ada masa sholatnya. Kalau saya batal nanti jam 7, saya wudu lagi, ada sholat namanya sholat duha. Tapi kalau saya habis ba'diyah zuhur, pulang ke rumah, di rumah jam 1:30, batal wudu, pengen sholat lagi, sholat apa? Atau contohnya habis sholat asar, batal wudu. Habis wudu pengen sholat, sholat apa? Bukannya nggak boleh, sholat habis asar itu. Nah, kalau Bilal tidak, ya pokoknya saya setiap kali selesai wudu langsung diikuti sholat. Wudunya tidak pernah nganggur. Ini Nabi nggak ngajarin. Nabi nggak ngajarin. Bilal punya inisiatif Bilal itu yang kita tiru. Jadi kalau kita habis wudu, kalau masih basah, anggota wudu kita masih basah, masih sunnah, sholat yang namanya sholat sunnah wudu. Ini yang biasa saya lakukan kalau saya masuk musola. Kalau saya masuk masjid, aman. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk ke dalam musola, memang wakafnya bukan wakaf masjid, ulama beda pendapat. Saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa musola bukan masjid, bukan. Musola itu ya area sholat gitu saja. Dia bukan masjid, bukan. Karena bukan masjid, maka tidak ada kesunahan sholat tahiyatul musola. Tidak ada. Supaya masuk musola ada pantes sholatnya, saya wudu di situ. Habis wudu masih basah, sholat. Loh Ustaz, ini kan musola bukan masjid, nggak ada tahiyatul masjid. Loh memang saya bukan tahiyatul masjid kok, bukan. Saya habis wudu, anggota wudu saya masih basah, saya sholat sunnah wudu. Atau contohnya ya. Contohnya adalah ucapan pada waktu i'tidal. Rabbana walakal hamd. Ada Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Orang itu kadang-kadang Pak, beda satu huruf itu bikin ribut kadang-kadang. Saya tuh ditanya, Ustaz, yang benar itu kalau imam selesai sami Allahu liman hamidah itu Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham. Orang Indonesia itu saking semangatnya beragama, beda satu wawu saja ribut. Salah itu, yang benar Rabbana walakal ham pakai wawu. Enggak, yang benar itu Rabbana lakal ham. Padahal dua-duanya boleh. Saya bilang dua-duanya boleh. Kamu enggak Rabbana walakal ham juga enggak apa-apa, enggak masalah. Yang Rabbana lakal hamdu itu yang lengkapnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta itu. Kalau yang Rabbana walakal ham itu lengkapnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sebagian ada yang nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amara. Itu Rasul pernah sholat berjamaah, makmumnya kok suara Rabbana walakal hamd katsiran thayyiban. Selesai sholat Rasul tanya, manil mutakallim,
Siapa tadi? Yang ngomong Rabbana walakal hamd itu siapa? Nabi tanya itu karena sebelumnya memang tidak pernah diajari sama Nabi. Orang itu jawab agak takut-takut, saya Nabi. Kenapa Nabi? Apa jawabannya Nabi? Ra'aitu bid'ata wa thalathina malakai yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Tadi pas kamu ngomong Rabbana walakal hamd, aku lihat lebih 30 malaikat rebutan. Siapa yang mau duluan nyatet? Rebutan. Wah, ini Nabi nggak ngajarin, kok malaikat rebutan nyatet, kan gitu. Nah, ini contoh sudah pernah kita bahas juga, bolehnya orang qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Ada sahabat namanya Qais bin Qahad datang ke Masjid Nabawi sholat subuh, nggak dapetin qobliyah, maka habis subuh sholat lagi 2 rakaat. Ditanya sama Nabi, kamu sholat apa? Lam akun sholaitu huma qablal fajr. Nabi, tadi saya nggak sempat qobliyah, jadi saya qobliyahnya sekarang. Lalu Rasul diam. Diam itu artinya boleh, karena kalau nggak boleh Rasul marah. Kalau nggak boleh, kalau Rasul diam, diam itu artinya boleh ya. Ini nggak ada yang ngajarin tuh qobliyah habis subuh, itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Tapi kemudian Qais melakukan, diapresiasi sama Nabi. Jadi kalau bapak datang ke masjid sudah jamaah, belum sempat qobliyah, nanti habis imamnya salam, bapak boleh sholat 2 rakaat qobliyah subuh, boleh. Tapi kalau kira-kira jamaah di masjid itu nggak paham, maka qobliyahnya jangan di situ, jangan. Ya pulang ke rumah, di rumah. Soalnya kadang-kadang begitu, kitanya paham, hadisnya ada, ketika bapak praktek dilihatin orang semasjid, itu tuh akibat salah ngaji jadinya begitu, itu haram itu sholat. Padahal bukan salah ngaji, ngajinya udah bener, justru yang ngomong salah itu yang kemudian belum ngaji. Sholat kok habis subuh, sesat itu, ngaji di mana itu ya? Padahal hadisnya ada, hadisnya ada. Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang kita berbeda, kita menghukumi orang lain itu karena kita belum paham sudut pandangnya dia gimana. Kalau saya sederhana, kita tidak harus sependapat, tidak, tapi kita harus menghargai pendapat orang lain gitu. Sependapat ya tidak harus ya. Contoh ya, doa iftitah, doa iftitah. Doa iftitah itu doa apapun yang dibaca di awal sholat, doa iftitah. Bentuknya ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang wajjahtu wajhiya, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang macam-macam. Ada kurang lebih 9 redaksi doa iftitah. Ada banyak, bebas. Mau dibaca yang mana bebas. Nggak dibaca pun nggak apa-apa, tidak masalah. Dulu zaman dulu itu bedakan NU dengan Muhammadiyah itu gampang. Dari bacaan sholat. Ayo baca doa iftitah, Allahu Akbar ke NU ini ya. Ayo baca doa iftitah, Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah ini. Ya sebetulnya sama saja, dua-duanya ada hadisnya, mau pakai yang mana silakan. Itu mirip pengen buka puasa saja ribut dulu. Mari sama-sama kita berdoa buka puasa, Allahumma lakasumtu. Oh nggak boleh itu, yang benar dhahabat dhoma. Repot ini, itu yang ribut emang tidak baca hadis dua-duanya itu. Tidak. Kalau baca hadis ya silakan, mau pilih yang mana silakan. Mau baca dhahabat dhoma wabtallatil uruq wa sabatal ajru, boleh. Mau baca Allahumma lakasumtu wa bika ya boleh. Enggak baca bismillah doang enggak apa-apa, silakan. Ya. Mau digabung boleh, silakan. Sebagian ulama itu nanti ditafsir, dibedakan. Buka puasanya pakai apa? Minum doang. Kalau buka puasanya pakai air, minum saja, yang dibaca dhahabat dhoma.
Karena artinya dhahabad dhama, hilang rasa dahaga. Wa batallatil uruq, tenggorokan menjadi basah. Wa sabatal ajru, mudah-mudahan berpahala. Itu artinya. Yang lucu kan makan bakwan tapi bacanya dhahabad dhama, hilang dahaga. Lah makanmu bakwan kok hilang dahaga, itu kan aneh. Itu kan gorengan. Basah tenggorokan, bukan basah, itu berminyak tenggorokan itu ya. Ya bebas, mau baca pakai yang mana silakan, nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau yang kita mulai buka hanya minum saja, yang kita baca tadi dhahabad dhama. Tapi kalau ada makannya Allahumma lakasumtu, mau dua-duanya silakan. Kalau kakak ipar saya doa puasa itu panjang. Kakak ipar saya itu kalau doa puasa itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabad dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah nawaitu shauma ghadin. Langsung niat buat besok gitu ya, langsung niat itu. Jadi nggak pakai repot biar nanti habis taraweh udah niat, karena dari mulai malam kan sudah mulai niat. Malam dimulai itu ketika maghrib ya. Saya bilang kok dua-duanya bang? Iya, biar nggak pada ribut, dua-duanya saya pakai katanya ya. Ya sederhana ya. Nah doa iftitah itu yang pertama kali Allahu Akbar kabiro, itu juga bukan Rasul, bukan. Ya, kata Ibnu Umar, kami sedang sholat, tengah-tengah sholat ada jamaah bersuara, ya bukan berteriak, membaca tapi kedengeran. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa, hanya sampai situ saja. Selesai sholat, Rasul tanya, tadi siapa itu yang mengucapkan Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah, saya. Apa kata Rasul? Ajibtulah, kaget saya. Gara-gara kamu ngomong itu, dibuka semua pintu-pintu langit itu. Maka kata Ibnu Umar, sejak saya dengar begitu, tidak pernah saya tinggalkan. Tidak pernah. Karena itu menggetarkan dan membuka pintu-pintu langit. Pertanyaannya, ini orang nggak diajarin sama Rasul? Tidak, nggak diajarin sama Rasul ya. Nah contohnya, agak dibanyakin contohnya. Bilal ketika azan sholat subuh ya, nambahi as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu ya nggak konsultasi sama Rasul itu, enggak. Ujuk-ujuk nambahin saja. Alasannya ya karena orang masih pada tidur kan gitu. Orang Arab dikumandangkan azan memang paham bahasa Arab, akhirnya bangun. Di kita orang nggak paham as-sholatu khairum minan naum, ya cuek aja, orang nggak paham. Apalagi bedanya di kita kalau bahasa teman saya itu, orang Arab itu kalau baca as-sholatu khairum minan naum, yang dipanjangin sholatnya. As-sholatu khairum, naumnya itu pendek, khairum minan naum, begitu. Kalau di kita enggak, ketika azan yang dipanjangin tidurnya. As-sholatu khairum minan naum, kan gitu, yang panjang tidurnya gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan cara baca, enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Cara baca. Tapi ini dulunya adalah ucapannya Bilal ketika azan subuh ya, nambah-nambahi, enggak konsultasi sama Rasul, enggak konsultasi. Tapi dipuji sama Rasul, dipuji. Mulai sejak itu ditetapkan untuk sholat subuh azannya beda, ada tambahan khairum minan naum ya. Wah ini nanti panjang ya, jadi saya singkat saja. Tolong bedakan antara Rasul melarang dengan Rasul tidak melakukan, itu dua konsep yang berbeda. Ini tidak dilakukan oleh Rasul loh, ya, tapi pertanyaannya apakah Rasul melarang? Haram itu butuh bukti, butuh. Ini haram, ketika disebut haram dia butuh bukti. Buktinya apa? Rasul melarang. Ada. Ini nggak boleh loh. Kenapa nggak boleh? Nggak ada perintahnya, nggak ada. Kata-kata tidak ada perintah, kata-kata Rasul tidak melakukan, itu tidak bisa langsung diartikan haram. Saya kasih contoh sederhana.
mohon maaf Pak, ada orang yang punya hutang, meninggal dunia, nggak ada yang tanggung jawab terhadap hutangnya, Bapak akan nyolatin atau tidak? Kira-kira. Saya nggak mau nyolatin, keluarga nggak tanggung jawab kok. Kalau nggak disolatin, dosa semua satu kampung itu, dosa. Lah dulu Nabi gitu kok. Nabi tanya, siapa yang tanggung jawab hutangnya? Ketika nggak ada, apa kata Nabi? Saya nggak nyolati, kata Nabi. Ada orang gitu, saya juga sama. Saya kalau ada orang yang punya hutang, keluarganya kok tidak serah terima hutang, barangkali semasa hidup almarhum mempunyai tanggungan hak adami atau hutang piutang, dapat menghubungi kami selaku keluarganya. Kok nggak ngomong begitu keluarganya, saya nggak nyolati. Kalau sekampung nggak nyolati, dosa semua, fardu kifayah. Tapi kan Nabi nggak nyolati. Lah Anda bukan Nabi kok, gitu saja kalau saya. Nabi nggak nyolati itu bukan berarti tidak disolati. Salah memahami hadis. Nabi itu ngomongnya shollu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati, saya enggak. Artinya tetap wajib disolati, cuma Nabi tidak berkenan nyolatin. Apakah Nabi tidak berkenan nyolatin itu kemudian dianggap haram? Ya tidak. Itu sebagai hukuman moral agar orang hati-hati berhutang. Contoh, jenazah yang mati bunuh diri, matinya jelas-jelas bunuh diri, disolatin apa enggak? Ya disolatin. Lu Nabi kan tidak mau nyolatin jenazah yang mati bunuh diri. Iya, Nabi enggak nyolatin itu bukan berarti Nabi melarang nyolatin. Nabi tidak berkenan, tapi Nabi memerintahkan sahabat yang lain nyolatin. Nabi tidak berkenan. Sebagai apa? Hukuman moral atas orang yang bermaksiat melakukan bunuh diri. Jadi dibedakan, Nabi tidak melakukan itu beda dengan Nabi melarang, beda. Ini karena panjang, jadi kita simpulkan saja. Kadang-kadang Nabi tidak melakukan itu karena Nabi khawatir menjadi wajib. Contohnya sholat taraweh ataupun sholat witir, yang lama sekali, dan kemudian sahabat nunggu-nunggu kapan Nabi sholat jamaah lagi. Nabi jawab tidak. Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum, saya khawatir nanti diwajibkan, khawatir. Contohnya misalnya adalah ramel. Nabi itu kalau tawaf ada sunnah ramel, lari-lari kecil. Kapan itu? 3 putaran pertama. Kenapa di putaran keempatnya udah nggak lari-lari? Sebetulnya masih sunnah, tapi Nabi tidak melakukannya, khawatir diwajibkan, kesian. Tawaf itu sudah capek kok suruh lari-lari, gitu kan. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Ya, mirip-mirip saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol, silakan.